Saudara, penemuan sumber minyak dan gas di Laut Lepas Aceh menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh. Meski begitu, pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Lantas bagaimana sebenarnya pengelolaan cadangan minyak dan juga gas ini nantinya? Dan saat ini kita telah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Bapak Mahdinur melalui jaringan Zoom, dan juga Ahli Pertambangan Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tuku Abdullah Sani, MSc. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mahdinur dan juga Prof. Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Sebelum kita terlebih dahulu ke Profesor Abdullah. Prof, bagaimana dari Prof sendiri melihat tentang penemuan ini? Tadi disebutkan sebenarnya ada 3 tempat yang dilakukan eksplorasi ini. Bagaimana sebenarnya Prof sendiri melihat potensi sumber daya migas yang ada di Aceh ini yang begitu melimpah, Prof? Ya, alhamdulillah, wasyukurillah. Setelah lama sebenarnya ini adalah KKS-nya ada 2012 sebenarnya. Artinya sudah lama sekali orang bisa mengetahui bahwa secara potensi ini benar-benar ada. Tapi realnya baru sekarang bahwa premier oil ini di Andaman ini terutama di blok 2 itu sukses. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi dikala memang negara kita membutuhkan target 1 juta barrel per hari, ini bisa dihasilkan. Karena ini sangat menarik, karena memang dia jauh di bawah laut sana, di kedalaman air sekitar 4.245 kaki. Sumur bor vertikal itu adalah sekitar 13.814 kaki di blok 2 Andaman. Ini posisinya juga 150 km dari blok Andaman. Ini suatu opportunity bagus bagi Indonesia dan Aceh khususnya agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di Aceh yang dikenal juga sebagai daerah termiskin. Mudah-mudahan di sini partisipatif orang Aceh bisa turut serta dalam penemuan blok ini, insya Allah. Gitu. Iya. Ya, Prof, jika kita melihat penemuan dan juga penemuan sumber migas yang begitu melimpah dan ini diharapkan bisa meningkatkan target produksi migas di Aceh. Lantas kalau dari Profesor sendiri melihat bagaimana seharusnya pengelolaan migas ini harus dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh agar ini dapat berjalan dengan maksimal, Prof? Ya, diharapkan Dinas SDM, ada semua stakeholder di Aceh seperti PT PEMA bisa turut serta dalam aktivitas ini. Tentu Aceh sebagai daerah khusus tentu meminta demikian rupa kerjasama dengan pemerintah pusat agar rakyat Aceh bisa berpartisipasi aktif untuk turut serta, dan para insinyurnya juga banyak supaya belajar banyak dari penemuan-penemuan yang luar biasa ini. Oleh karena itu diharapkan ada suatu negosiasi secara baik pemerintah daerah dengan sekarang dia pejabat gubernur nih, mau opportunity bagus, pejabat gubernur baru bisa menegosiasi dengan pemerintah pusat agar rakyat Aceh bisa berpartisipasi, terutama para insinyur di bidang petroleum engineer. Itu bisa dilakukan, ini opportunity bagus bagi pejabat baru Aceh untuk serta bekerja aktif bisa mengembangkan ini, karena potensinya banyak. Tadi sudah disebutkan oleh Kepala SDM Aceh bahwa di blok Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3, kalau secara geologi sangat menarik, karena itu memang ada banyak struktur ya. Sejak zaman Miocene dulu, Miocene itu sekitar 55 juta tahun yang lalu tuh, 50 juta tahun yang lalu terjadi rotasi Pulau Sumatera itu Aceh khususnya searah jarum jam. Nah, rotasi ini membuka kemungkinan migration oil, arus migrasi minyak ke arah Andaman Aceh yang berbelok ke arah barat daya timur laut. Dan sepanjang jalur-jalur itu potensinya luar biasa. Sudah lama secara konsep bahwa banyak penemuan dari Kermun, pertemuan dari berbagai macam peneliti dunia menyatakan itu potensi yang sangat bagus di daerah tersebut. Oleh karena itu ini adalah opportunity bagus bagi kita semua, bagi rakyat Aceh khususnya untuk melakukan eksplorasi selanjutnya di Aceh. Diharapkan dengan penemuan-penemuan ini
tentu ada Premier Oil akan melakukan semacam work program and budget itu atau WPNB ya, untuk melakukan bagaimana tahap-tahap selanjutnya supaya melakukan plan of development. Dengan demikian tidak berakhir ini. Jadi tahap selanjutnya Premier Oil harus melakukan POD, plan of development, agar rencana-rencana ke depan terus ditingkatkan. Opportunity masih banyak ya, banyak sekali untuk daerah strukturnya, secara geologi. Lainnya, lantas kalau dari Profesor sendiri melihat jika kita seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ini masih berjalan, proses ini masih berjalan dengan waktu yang beberapa waktu ke depan. Lantas tantangan apa sebenarnya yang kemungkinan akan dihadapi secara teknis dalam proses pengeboran minyak ini dari Prof? Ya, jadi memang betul jadi oleh Pak Mahdinur tadi, mohon bersabar, jangan terlalu kencang juga, karena dalam tahapan ini masih ada semacam play dalam dunia minyak, itu mempelajari dengan detail bagaimana keadaan selanjutnya. Jadi dengan demikian jangan banyak diganggu juga mereka, biar fokus saja. Premier Oil fokus untuk mampu mengerjakan dan memahami problemnya dihadapi. Karena ini baru pertemuan pertama ya, ini tahapan masih panjang. Oleh karena itu kita harus bersabar, biarkan mereka benar-benar fokus menyelesaikan problem teknisnya di lapangan. Nah, sambil berjalan nanti kepala daerah, gubernur bisa pandai-pandailah menegosiasi dengan pemerintah pusat agar terjadi semacam asas sumber daya berkeadilan, bisa dinikmati semua rakyat Aceh. Karena pengalaman yang lalu di Gas Arun, seperti banyak rakyat Aceh kecewa karena tidak menghasilkan sesuatu apapun seolah-olah begitu, padahal sebenarnya banyak yang bisa dihasilkan. Tapi tentu rakyat Aceh dengan adanya otonomi daerah bisa melakukan semacam suatu kasus khusus bagaimana bisa terus serta berpartisipasi aktif bagi rakyat Aceh, pemerintah daerah, agar bisa mengelola bersama. Itu harapannya. Dengan demikian, insya Allah ke depan kita bersama-sama mendukung semua perusahaan-perusahaan migas agar melakukan eksplorasi dengan detail di berbagai macam fluor. Itu ada semacam microkontainer Sunda yang memang menabrak Sumatera, khususnya di bagian Aceh, itu sangat potensial sekali kemungkinan beradanya migas. Itu yang diharapkan. Baik, itu tadi harapan dari Prof. Abdullah sendiri, bagaimana dengan bermanfaat dan berkeadilan. Itu dua poin yang kita tangkap pada hari ini terkait dengan penemuan minyak dan juga gas bumi yang terdapat di Laut Lepas Aceh. Terima kasih Pak Mahdinur selaku Kepala Dinas CSDM Aceh, serta Profesor Dr. Insinyur Teguh Abdullah Sadi, MSc, yang merupakan ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung, telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Prof dan Pak Mahdinur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan lain.